Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 65 sampai chapter 70. Di mana kita akan diperlihatkan pertemuan Jinwoo dengan Hunter Cha Hae-in, dan kita juga diperlihatkan Jinwoo dan partinya telah terjebak dalam dungeon yang sangat berbahaya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Jadi pada saat ini, Jinwoo telah mendaftar sebagai tim penambang pada raid Serikat Hunters. Ini pertama kalinya Jinwoo mengikuti raid di Gate Rank A. Ini adalah raid skala besar yang sangat terorganisir. Setiap hunter terbagi sesuai pekerjaannya. Tim penyerang akan melawan monster, tim penambang akan menambang batu kristal, sedangkan tim pengangkut akan mengangkut bangkai monster. Tim penambang dan tim pengangkut akan masuk ke dungeon setelah semua monster selain boss dungeon dikalahkan oleh tim penyerang. Sedangkan boss dungeon akan dikalahkan setelah tim penambang dan pengangkut selesai melakukan pekerjaannya. Karena jika boss dungeon dikalahkan terlebih dahulu, gate tersebut akan langsung tertutup. Singkat cerita, raid pun telah dimulai dengan dipimpin oleh ketua Choi Jong-in dan wakilnya Cha Hae-in. Tim penyerang kemudian mulai memasuki dungeon. Ini adalah dungeon yang sangat dalam dan terdapat monster berbahaya di dalamnya. Setelah melihat monster yang muncul di dalamnya, Choi Jong-in kemudian langsung menciptakan api dari ujung jarinya dan menembakkannya. Sebuah serangan api berukuran besar pun berhasil menghabisi para monster tersebut hingga gosong terbakar. Setelah tim penyerang berhasil menghabisi semua monster kecuali boss dungeon, mereka pun keluar dari dungeon. Tepat di saat Hunter Cha Hae-in keluar dari dungeon, Jinwoo melihat auranya yang mungkin selevel dengan ketua Goguni. Namun di saat yang sama, Cha Hae-in juga merasakan sosok kuat di sekitarnya. Ia kemudian melihat ke arah tim penambang. Tapi anehnya, keberadaan tersebut tiba-tiba menghilang dengan cepat. Cha Hae-in merasa jika ia mungkin berhalusinasi. Setelah itu, tim penambang dan tim pengangkut kemudian mulai memasuki dungeon tersebut dan mulai bekerja. Dan seperti biasa, ada orang-orang yang meledek Jinwoo karena status Jinwoo yang masih seorang hunter rank A. Mendengar itu, Jinwoo hanya diam saja. Dan pada saat itulah, Jinwoo dengan kekuatannya menambang kristal dengan sangat brutal. Para penambang lain yang melihat itu pun tak percaya jika hunter rank A memiliki kekuatan dan kecepatan menambang yang seperti itu. Selang beberapa saat kemudian, waktu istirahat pun telah tiba. Jinwoo kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat ruang bosnya. Jinwoo kemudian berlari ke tempat bos dungeon tersebut. Setelah tiba di sana, Jinwoo melihat bos bertipe raksasa yang lebih kuat dari Metus. Dengan kekuatannya yang sekarang, Jinwoo yakin dapat mengalahkannya. Namun di saat Jinwoo berniat menghabisi bos tersebut, tiba-tiba datang seseorang dari belakangnya dan berkata, "Apa yang sedang kau lakukan di sana, Tuan Penambang? Ini adalah ruang bos. Kau sebaiknya pergi dari ruangan ini." Dan ternyata, itu adalah Hunter Cha Hae-in yang datang dari belakang Jinwoo. Dan tentunya, Jinwoo pun sedikit terkejut kenapa ia tak bisa menyadari kedatangannya. Jinwoo kemudian menjawab, "Maaf, sepertinya aku tersesat. Aku akan segera kembali." Jinwoo lalu pergi melewatinya. Di saat mereka berdua berpapasan, Cha Hae-in kaget ketika mencium aroma Jinwoo. Cha Hae-in adalah orang yang memiliki penciuman yang sensitif terhadap sesuatu. Ia kerap menutup hidungnya karena bau yang tak sedap jika di dekat para hunter. Namun anehnya, kali ini ia mencium aroma wangi pada tubuh Jinwoo. Setelah itu, Jinwoo kemudian kembali ke tempat para penambang lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang akhirnya, raid pun telah selesai. Jinwoo kemudian menerima upah dari ketua tim penambang. Karena pekerjaan Jinwoo sangat cepat, ketua tim penambang kemudian menawarkan pekerjaan menambang lagi pada Jinwoo di esok hari. Itu karena Serikat Hunters akan melakukan raid dengan tim B di Gate Rank A lagi. Dan tentunya, ini adalah kesempatan bagus bagi Jinwoo. Jinwoo pun menerima tawaran tersebut. Sementara itu di malam harinya, tepatnya di kediaman Hunter Cha Hae-in,
Ia sekarang mulai penasaran dengan sosok yang bernama Sung Jinwoo. Ia kemudian menelpon seseorang untuk mencari informasi tentang pria yang bernama Sung Jinwoo dari tim penambang hari ini. Orang itu menjawab bahwa ketua Choi Jong In juga meminta hal yang sama dariku. Mendengar itu, sontak Hae-in kaget dan berkata, siapa dia sebenarnya? Bahkan ketua juga sampai tahu tentangnya. Orang itu berkata lagi, aku sudah bekerja keras untuk mencari informasi tentang hunter yang bernama Sung Jinwoo. Namun asosiasi sudah mengunci datanya. Aku tak tahu siapa dia. Yang ku tahu, dia hanyalah hunter rank A. Setelah mendengar itu, Cha Hae-in pun sangat penasaran. Dari semua hunter yang kutemui, kenapa hanya dia yang berbeda? Dialah orang pertama yang memiliki bau yang wangi. Dan di keesokan harinya, Jinwoo kembali mengikuti raid di gate rank A sebagai tim penambang. Di saat waktu istirahat, ketua tim penyerang kemudian menghampiri tim penambang. Ia berkata, apakah aku boleh meminjam seseorang dari tim penambang untuk membawa barang-barang kami saat menyerang? Tapi karena mayoritas tim penambang hanyalah seorang hunter rank D, mereka pun tak ada yang mau. Walaupun hanya disuruh membawa barang saja, resikonya terlalu tinggi bagi seorang hunter peringkat rendah. Namun di saat orang-orang dari tim penambang menolak tawaran tersebut, Jinwoo justru malah mengangkat tangannya dan mengajukan dirinya. Dan tentunya, ini membuat orang-orang dari tim penambang keheranan. Mereka pun memperingatkan Jinwoo jika ini terlalu berisiko untuk seorang hunter rank A. Namun di saat orang-orang mengkhawatirkan Jinwoo tetap ingin ikut. Jinwoo berkata, aku akan baik-baik saja, walaupun begini, aku lumayan pemberani. Dalam hatinya Jinwoo berkata, walaupun aku hanya membawa barang, aku dapat mengamati dari dekat cara bertarung mereka di gate rank A. Ini akan menjadi pengalaman bagus untukku. Dan pada saat itu, ketua tim penyerang kemudian menghampiri Jinwoo dan berkata, terima kasih sudah mengajukan diri. Namaku Son Gi-hun, hunter rank A. Aku yang akan memimpin raid kali ini. Dan segera setelah itu, 11 hunter rank A dan 6 hunter rank B serta 1 hunter rank E kemudian memasuki dungeon tersebut. Setelah menyusuri lebih dalam, muncullah gerombolan monster serigala yang langsung menyerbu. Menanggapi musuh yang datang, para hunter langsung bersiap di posisi mereka masing-masing untuk menyerang. Seorang tiger kemudian maju menyerang. Ki-hun juga melepaskan tebasannya untuk membelah monster yang ada. Seorang hunter melompat dan merebas monster dengan mudah. Hunter Maki kemudian melepaskan sihir apinya untuk menghabisi semua monster yang tersisa. Yang akhirnya, gerombolan monster serigala pun berhasil dikalahkan. Namun di satu sisi, Son Gi-hun merasa heran kenapa monster serigala berada di dungeon rank A. Mereka seharusnya hanyalah monster lemah yang berada di dungeon rank C ke bawah. Jinwoo kemudian mendekati mayat serigala tersebut dan melihat ada kalung di lehernya. Jinwoo berkata, ini bukanlah monster serigala biasa, sepertinya ada yang memelihara mereka. Son Gi-hun menjawab, sudah kuduga, pasti ada sosok yang menggunakannya sebagai anjing pemburu. Dan benar saja, muncullah sosok monster yang merupakan majikan dari monster serigala. Melihat monster-monster tersebut, para hunter pun dibuat merinding. Karena di hadapan mereka, tengah berdiri sekelompok monster High Orcs yang sangat mengerikan. Monster itu pun menatap para hunter dan langsung menyerang. Salah satu orc kemudian melemparkan tombaknya tepat ke arah Son Gi-hun. Ki-hun dengan sigap menggunakan tamengnya untuk menangkis tombak tersebut. Walaupun berhasil menangkis tombak tersebut, Ki-hun tak menyangka jika tamengnya akan langsung rusak. Ini benar-benar kekuatan yang mengerikan. Para orc kemudian maju menyerang para hunter dengan kapaknya. Dengan kekuatan dan kelincahan para orc tersebut, para hunter pun kewalahan. Bahkan mereka juga cerdas. Mereka melewati garis depan dan mengincar para hunter mage. Hunter mage kemudian melancarkan serangan sihirnya, namun sayangnya itu sama sekali tak mempan. Magic defense mereka terlalu hebat. Karena sihirnya tak mempan, ia kemudian memanggil makhluk summon yang kekuatannya setara dengan hunter rank A. Sedangkan di satu sisi, para orc menyerang secara brutal. Para hunter pun tumbang satu persatu. Hunter healer kemudian langsung menggunakan sihir penyembuhnya untuk menolong para hunter yang terluka. Son Gi-hun yang melihat situasi ini pun panik dan berkata, kita kalah jumlah, mari kita berkumpul dan buat kelompok 3 orang. Son Gi-hun merasa jika mereka bukanlah orc biasa, mereka adalah spesies terkuat dari bangsa orc. Kekuatan satu High Orc sebanding dengan hunter rank A. Dan pada saat itulah, seorang hunter telah terkena tebasan yang membuatnya kehilangan lengan kirinya. Hunter Maki kemudian melepaskan sihirnya untuk menahan orc di depannya. Hunter healer pun langsung menyembuhkan hunter yang terluka.
Mereka pun saling bekerja sama satu sama lain. Namun di saat Hunter Healer sedang menyembuhkan Hunter yang terluka, tiba-tiba orc tersebut telah berada di depannya dan akan menebasnya. Melihat seorang healer yang sedang terancam nyawanya, Jinwoo pun tak bisa tinggal diam. Skill Steal kemudian diaktifkan. Dengan tubuh yang tak terlihat, Jinwoo kemudian langsung mencekik orc tersebut dan menghabisinya. Ketika melihat orc di depannya terbunuh secara tiba-tiba, healer itu pun tak mengerti dengan apa yang sedang terjadi di depan matanya. Jinwoo dengan cepat terus memberikan sayatan dengan daggernya secara diam-diam. Hanya dengan memberikan sayatan tipis dengan dagger beracunnya, ini cukup untuk melemahkan para orc tersebut. Di satu sisi, Son Ki-hun kini berhasil menebas orc yang ada di depannya. Bahkan hunter lainnya juga berhasil mengalahkan orc 1 demi 1. Melihat situasi yang berbalik, Son Ki-hun merasakan keanehan yang sedang terjadi. Kenapa pertarungannya tiba-tiba menjadi lebih mudah? Apa yang terjadi? Yang akhirnya, semua orc pun telah berhasil dikalahkan. Setelah semua monster berhasil dikalahkan, para hunter pun tak menyangka bisa melewati situasi yang menegangkan ini. Dan beruntungnya, tak ada satupun hunter yang mati. Sedangkan di satu sisi, ada seorang hunter mage yang sedang melirik ke arah Jinwoo. Karena ia adalah seorang spellcaster, ia dapat melihat skill stealth yang digunakan Jinwoo. Dan mati ia berkata, "Apa aku harus mengabaikannya? Dia pasti punya alasan untuk menyembunyikan kekuatannya." Dan pada saat itulah, para hunter lain merasa jika dungeon ini sangat berbahaya. Seorang hunter kemudian berkata kepada ketua Son Ki-hun untuk mundur saja dulu. Dan setelah dipikir matang-matang, ketua Son Ki-hun memutuskan untuk kembali terlebih dahulu. Mereka semua kemudian berjalan keluar. Namun di saat mereka akan keluar dari gate tersebut tiba-tiba tertutup. Semua orang pun bertanya-tanya apa yang terjadi dengan gate-nya. Kenapa gate-nya tertutup? Seorang hunter mage kemudian maju dan berkata bahwa gate-nya kini dihalangi oleh barrier tingkat tinggi. Ketua Ki-hun kemudian berkata kepada hunter mage, "Apa kau bisa menghancurkan barrier ini?" Hunter mage berkata, "Itu mungkin saja, tapi aku perlu waktu untuk menghancurkannya." Para hunter mage kemudian bekerja sama untuk menghancurkan barrier ini. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba muncul aura yang sangat mencekam. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.